Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenik Soraditya, NPM 205418103 dari Ilmu Tanah 2020. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi tentang pergerakan lempeng. Tiga teori pergerakan lempeng. Menurut teori lempeng tektonik, kerak bumi pada dasarnya terdiri dari lempeng-lempeng tektonik yang mengapung dan bergerak di atas lapisan inti bumi yang cair, sangat panas, dan selalu bergolak. Umumnya, gerakan ini berlangsung lambat dan tidak dapat dirasakan oleh manusia. Namun, terukur sebesar 0-15 cm per tahun. Yang pertama, ada gerakan divergen. Gerakan divergen adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling menjauh. Karena pergerakan yang menjauh, timbul retakan-retakan yang menjadi jalan keluar bagi magma. Yang kedua, ada gerakan konvergen. Gerakan konvergen adalah gerakan-gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan. Oleh sebab itu, salah satu lempeng tertepuk masuk ke dalam bawah bagian lempeng lainnya. Yang ketiga, ada gerakan sesar mendatar. Gerakan sesar mendatar ini adalah gerakan lempeng kulit bumi yang saling bergesekan dalam posisi yang sama, datar dan sejajar dengan berlawanan arah. Kemudian ada pengertian dari patahan. Pengertian patahan. Sesar atau fault merupakan retakan pada batuan yang mengalami pergeseran. Sesar dapat berupa retakan tunggal membentuk zona sesar yang terdiri dari sekumpulan retakan. Patahan yang masih bergerak hingga saat ini merupakan indikasi bahwa patahan tersebut termasuk patahan yang aktif. Patahan yang aktif ini dapat menimbulkan pengaruh terhadap beberapa deformasi bentuk lahan, seperti gempa bumi, pergerakan tanah, dan kerusakan infrastruktur. Sesar atau patahan dapat terbentuk akibat adanya gaya pada batuan. Dapat berupa gaya yang menekan, gaya yang menarik, maupun kombinasi keduanya, sehingga batuan tidak mampu lagi menahan gaya tersebut. Patahan menurut gerakannya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada transcurrent fault atau strike slip fault, yaitu patahan di mana arah gerakan horizontal dalam arah yang berlawanan. Yang kedua ada deep silt fault, yaitu patahan dengan arah miring ke bawah. Yang ketiga ada oblique wave silt fault, yaitu patahan yang gerakannya saling menjauhi sehingga membentuk jurang yang lebar. Yang keempat, ada rotation fault, yaitu patahan yang gerakannya memutar pada bidang patahan. Nah, ada contoh patahan di Indonesia. Yang pertama ada patahan Lembang. Patahan Lembang atau sesar Lembang adalah sebuah patahan geser aktif yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sesar Lembang ini mengalami pertemuan dengan sesar Cimandiri di Padalarang. Patahan ini memanjang dari Padalarang hingga Jatinangor yang kira-kira memiliki jarak sekitar 29 km. Ini adalah gambar dari patahan Lembang. Terbentuknya patahan Lembang belum bisa dipastikan kapan terbentuknya. Banyak hipotesis-hipotesis mulai bermunculan secara geologi. Hipotesis yang pertama, terbentuknya patahan Lembang diduga terbentuk akibat ekstrusi magma ke permukaan bumi yang mengisi suatu lembah. Dengan adanya gaya tektonik yang bersifat konvergen, tumbukan lempeng tersebut mengakibatkan terangkatnya sebagian lembah tersebut sehingga membentuk susunan tebing yang curam. Hipotesis yang kedua, patahan Lembang diduga terbentuk akibat adanya aliran magma akibat letusan Gunung Tangkuban Perahu yang mengisi lembah aliran magma. Akibat adanya gaya tektonik, terjadi pengangkatan sebagian lembah tersebut membentuk susunan tebing yang menjulang memanjang. Kesimpulan dari presentasi ini, pergerakan lempeng merupakan pergerakan yang disebabkan oleh adanya arus konveksi yang terjadi karena aliran magma yang panas di dalam inti bumi. Dampak pergerakan lempeng adalah terbentuknya pegunungan, keluarnya magma panas, patahan pada suatu batuan, dan wilayah. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi dari saya dapat bermanfaat bagi para audiens. Terima kasih.